Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 5 Februari 2021 dengan episode Slow But Sure. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 812K menjadi 779K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari 4.785K menjadi 4.592K. Kemudian ada dari US Bloomberg Consumer Comfort yang turun dari sebelumnya 45,7 menjadi 44,6. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang menargetkan perolehan kontrak baru pada 2021 naik hampir 30% menjadi 3,6 triliun rupiah dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI yang siap penetrasi ke pasar industri pertahanan dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL yang membidik perolehan kontrak baru sebesar 2 triliun rupiah sepanjang 2021 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 29 poin atau sebesar 0,48% menjadi 6.107. Sektor industri dasar, infrastruktur keuangan aneka industri, pertambangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan perdagangan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 609 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Thailand pun juga berusaha. Di tengah situasi dan kondisi negara-negara seluruh dunia yang siap untuk mengambil berbagai pelonggaran kebijakan, Thailand pun tidak mau kalah untuk bersiap memberikan kebijakan. Bahkan pemerintah Thailand mengatakan bahwa mereka siap untuk mengambil lebih banyak langkah-langkah kebijakan fiskal apabila ternyata pertumbuhan ekonomi mereka turun di bawah proyeksi akibat COVID-19. Pemerintah akan selalu siap untuk berbuat lebih banyak apabila hal tersebut diperlukan dan tentunya didukung oleh ruang kebijakan fiskal yang masih tersisa, imbuh Jenderal Badan Kebijakan Fiskal Thailand. Pemerintah Thailand juga melakukan revisi terhadap proyeksi perekonomian yang turun menjadi 2,8%. Pemerintah Thailand mengatakan bahwa aktivitas perekonomian pulih lebih cepat dari yang diharapkan, yang dimana didukung pula oleh penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Thailand, yang dimana hal tersebut membuat perekonomian mendapatkan kekuatan stimulusnya. Tidak hanya itu saja, kebijakan fiskal yang selama ini diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu daya dorong terhadap perekonomiannya untuk memulihkan industri pariwisata dan ekspor yang sebelumnya mengalami penurunan yang terdalam. Sejauh ini, pemerintah Thailand akan terus terfokus kepada koordinasi bauran kebijakan fiskal dan koordinasi di antara lembaga pemerintah lainnya untuk mendorong pemulihan perekonomian yang lebih maksimal. Hingga hari ini, pemerintah telah mengeluarkan 7 miliar dolar dalam bentuk bantuan langsung tunai, ditambah lagi dengan Perdana Menteri Thailand menyetujui untuk melakukan pelonggaran pembatasan mulai minggu ini untuk bisnis dan sekolah. Sejauh ini kementerian tidak memiliki rencana tambahan untuk langkah fiskal berikutnya. Namun sebagai informasi bantuan langsung tunai tersebut akan berakhir pada bulan Mei tahun ini dan langkah berikutnya harus segera dipersiapkan. Pemerintah masih memiliki sekitar 250 miliar baht atau 8,3 miliar dolar yang tersisa dari rencana pinjamannya senilai 1 triliun baht yang bisa digunakan untuk mendukung perekonomian apabila diperlukan. Kami melihat bahwa sejauh ini Bank Sentral Thailand akan mempertahankan tingkat suku bunganya dalam beberapa bulan ke depan dan sebagai informasi, ini merupakan tingkat suku bunga terendah sepanjang masa. Tingkat suku bunga rendah ini juga sejalan dengan tingkat suku bunga The Fed, sehingga kami melihat tahun ini dan tahun depan ada kemungkinan tingkat suku bunga tidak akan berubah hingga perekonomian dipastikan mengalami pemulihan. Kementerian Pariwisata masih mengharapkan kedatangan turis dari luar negeri sebanyak 5 juta dan diharapkan dari mereka akan datang pada kuartal keempat 2021. Untuk mengejar daya pemulihan yang lebih cepat, kementerian berharap bahwa setengah dari populasi masyarakat Thailand dapat divaksin pada akhir tahun ini. Hal tersebut diharapkan dapat membantu agar tingkat pertumbuhan perekonomian Thailand pada tahun 2021 bisa menyentuh target 3%, mendorong peningkatan ekspor dan industri pariwisata Thailand. Di samping itu sama seperti Menteri Sosial kita, Kementerian Thailand juga akan memperbarui database terkait dengan kartu kesejahteraan mereka agar implementasi kebijakan dapat lebih efisien.
Bank Sentral Thailand pun mengatakan bahwa pemulihan merupakan sesuatu yang masih belum pasti. Namun prospeknya setiap hari semakin dekat dengan kenyataan dan semakin kuat bahwa Thailand bisa mengalami kebangkitan. Oleh sebab itu, Bank Sentral Thailand melihat pemotongan tambahan terhadap tingkat suku bunga juga belum diperlukan untuk saat ini. Apabila dilakukan pun maka akan kurang efektif. Dari sisi Bank Sentral Thailand, mereka memproyeksikan akan memangkas pertumbuhannya. Kalau tadi dari pemerintahan, sekarang dari bank sentralnya ya bosku. Sebelumnya, proyeksi perekonomian akan berada di 4% hingga 5% pada tahun ini. Namun setelah dirubah, maka akan berada di kisaran 3,2% untuk 2021 dan 2022 akan berada di kisaran 4,8%. Bank Sentral Thailand sendiri berharap bahwa inflasi inti akan berada di kisaran 1% hingga 3% di pertengahan tahun 2021 mendatang dan akan tetap dekat dengan batas bawah target bawah inflasi tersebut. Sebagai informasi, inflasi Thailand sebelumnya berada di kisaran rata-rata 0,84% pada tahun 2020 dan belum pernah berada di kisaran 1% sejak Januari 2020. Bank Sentral Thailand mengatakan bahwa prospek pada kuartal 1 2021 akan jauh lebih baik karena akan ada pelonggaran di beberapa daerah termasuk adanya dukungan fiskal pemerintah yang sebelumnya kita sudah bahas. Well, Thailand saja bisa, masa kita tidak bisa? Bersama Indonesia pasti bisa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari yang dinanti. Menjelang rilis data GDP kuartal 4 2020, pelaku pasar terlihat cukup optimis terhadap peluang perbaikan ekonomi di akhir tahun 2020. Pilar Mas memproyeksikan pertumbuhan PDB tahun 2020 minus 1,5 hingga minus 2%. Penurunan didominasi dari rendahnya konsumsi masyarakat dan serapan investasi sebagai dampak dari pandemik. Selain itu, turunnya produktivitas dan aktivitas industri dalam negeri ikut memberikan tekanan pada melambatnya ekonomi di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang melemah cukup signifikan juga dialami oleh sebagian besar negara di dunia yang juga menghadapi pandemi. Kondisi perekonomian Indonesia dinilai cukup baik dibandingkan negara lainnya mengingat tingkat keketatan respons pemerintah dalam penanganan isu kesehatan yang juga relatif lebih longgar. Untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat, pemerintah perlu fokus dalam penanganan isu kesehatan melalui optimalisasi program vaksinasi yang diupayakan pemerintah untuk mendorong terjadinya herd immunity. Dan yang terpenting adalah sejauh mana mobilitas masyarakat bisa dikendalikan, sejauh itu pula implikasi penyebaran COVID bisa menjadi lebih terkendali. Pertanyaannya bukan sejauh mana pemerintah bisa membuat aturan, tapi sejauh mana pemerintah mau menerapkan peraturan tersebut agar dapat diterima dan menjadi sebuah kebiasaan baru di tengah masyarakat. Akan jauh lebih percuma kalau PSBB berganti nama, pengetatan diberlakukan baik di kantor maupun di pusat perbelanjaan kalau ternyata tidak adanya tindakan tegas dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan. Perekonomian harus tetap berjalan dengan kesehatan berada di sisinya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.963 hingga 6.179. Sejauh mana pelaku pasar dan investor dapat menerima kenyataan, sejauh ini pula pasar akan positif. Kalau pelaku pasar dan investor tidak menerima kenyataan, maka arus akan berubah dengan sangat cepat. Tetap perhatikan data pertumbuhan ekonomi yang akan keluar hari ini. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari JSMR, dan yang ketiga ada dari ISAT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Inco atau PT Vale Indonesia Tbk yang mengumumkan telah memproduksi 72.237 metrik ton nikel dalam MET pada tahun 2020 lalu. Jumlah tersebut 2% year on year lebih tinggi dibandingkan produksi nikel dalam MET Vale tahun 2019 sebanyak 71.025 metrik ton. Pencapaian tersebut tentunya perlu diapresiasi karena di tengah ketidakpastian di tahun lalu perusahaan masih mampu meningkatkan produksinya. Hal ini tidak terlepas peran manajemen dalam menjaga kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 5.600 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 7.500 dan tingkat probabilitas sebesar 84%. Kemudian yang kedua ada dari GMFI atau PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk yang siap penetrasi ke pasar industri pertahanan. Penetrasi tersebut seiring dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI yang resmi menerima Certificate of Approval Approved Military Repair Station atau
AMARS dari Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Hal ini tentunya suatu angin segar bagi perusahaan di mana kepercayaan yang diberikan menjadi titik awal bagi untuk optimis membuka tahun ini dengan baik dan juga penetrasi perusahaan tersebut merupakan diversifikasi. Usaha di bidang industri pertahanan ini merupakan salah satu upaya pemulihan perusahaan di masa pandemik yang sebelumnya belum dapat serap. Pencapaian ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk semakin serius menggarap pasar pesawat angkut milik industri pertahanan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 107 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.